Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita punya sepatu yang tentu Anda sudah tunggu-tunggu. Ini adalah Nike Zoom GT Cut 2. Sejak generasi pertama lahir, itu sudah langsung diburu konsumen. Karena selain performanya bagus, sepatu tersebut juga bisa jadi barang investasi. Nah, seri kedua ini juga mendapatkan beberapa perbedaan. Dan perbedaan tersebut bahkan menuju ke arah yang positif. Anda yang tertarik membeli sepatu ini, Anda saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Nah, buat yang ingin tahu perbedaan antara GT Cut 2 dengan GT Cut 1, Anda langsung klik link yang ada di atas. Oke, saksikan video reviewnya sampai selesai. Seri GT Cut selalu menjadi incaran banyak orang lantaran model pertamanya begitu sukses dan banyak digunakan para pemain profesional. Sebagai sepatu berpotongan pendek level tertinggi dari Nike, GT Cut dipersenjatai traksi yang agresif, bahan yang berkualitas, serta cushion yang tergolong perfect. Itulah yang menjadi bekal GT Cut sehingga terkenal sebagai sepatu yang dapat memfasilitasi para pemain yang sangat cepat. Sayangnya, karena begitu hype-nya sepatu ini, kami sudah tidak menemukan GT Cut 2 untuk harga retail, meski baru saja diperkenalkan. Mungkin kini, GT Cut sudah bisa menjadi barang investasi seperti Nike Kobe Protro. Untuk model kedua, banyak sekali perbedaannya dengan model pertama. Ada yang menurut kami meningkat dan ada yang kami anggap justru berkurang. Simak selengkapnya. Traksi GT Cut 2 benar-benar menarik. Mungkin juga salah satu traksi berpola paling agresif yang ada di pasaran. Pada bagian depan dan belakang, terlihat menggunakan pola bintil segitiga yang dibuat dengan karet lunak. Traksi ini juga begitu menempel pada lapangan yang bersih. Kemudian masih di area depan, ada smear traction seperti herringbone yang dimodifikasi jadi lebih tegas, tebal, dan berjarak. Bagian ini juga yang dapat Anda manfaatkan ketika ingin melakukan gerakan memotong dengan cepat. Secara keseluruhan, traksi GT Cut dapat diandalkan saat Anda ingin bermain dengan tempo yang cepat. Berhenti lurus atau lateral tidak akan ada masalah. Apalagi sepatu ini juga dibuat melengkung layaknya sepatu lari. Untuk stop and go benar-benar terasa mudah. Sementara berbicara kekuatannya, kami rasa juga lebih baik dari model pertama. Apalagi di bagian smear traction yang fungsinya seperti cakram, terlihat cukup berjarak sehingga tidak mudah mengangkut debu. Lalu ia juga dibuat cukup tebal yang tentunya menawarkan umur pakai yang lebih panjang. Bagi para pemain yang suka bunyi berdecit, GT Cut juga tergolong berisik jika dimainkan di lapangan kayu yang kesat. Nilai 10 untuk traksi. Sepatu ini memiliki bantalan yang tergolong sempurna untuk ukuran sepatu pendek. Sama seperti seri sebelumnya, Anda juga mendapatkan zoom strobel penuh sebagai basis utama. Kemudian Anda juga masih dihadiahi drop-in midsole react yang kini ditambah hex zoom unit pada area tumit. Sementara di bagian luar juga ada busa yang tergolong tebal. Dengan penerapan bertumpuk ini, GT Cut 2 terasa lebih tinggi ketimbang seri pertama. Hal ini juga membuat core feel-nya tidak sebagus model terdahulu. Namun yang kami suka dengan model terbaru ini ialah peningkatan pada impact protection-nya. Selain itu, model kedua juga terasa lebih bouncy sehingga akan lebih memudahkan Anda ketika ingin melompat. Kestabilannya juga tergolong lumayan oke, meski masih terasa kurang stabil ketimbang Kobe 5 atau 6 Protro. Namun hal ini masih bisa dilupakan mengingat sepatu terasa lebih meredam. Dan uniknya, meski dibuat bertumpuk dan terasa agak tinggi, GT Cut 2 malah memiliki bobot yang lebih ringan ketimbang seri pertama. Nilai 10 untuk bantalan.
Buat Anda yang tertarik membeli Nike Zoom GT Cut 2, Anda kayaknya bisa langsung memilih True to Size karena sepatu ini karena perubahan bahan atas membuatnya lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan oleh para pemilik kaki lebar. Sementara memang di awal penggunaan mungkin Anda akan merasakan sedikit sakit, namun setelah break-in sepatu ini benar-benar menyesuaikan dengan kaki Anda, jadi pilihan True to Size adalah pilihan yang tepat. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ada penurunan kualitas bahan atas yang ditawarkan, mengingat tekstil berkelas pada seri sebelumnya justru digantikan dengan mesh modern seperti plastik yang dipanaskan. Secara tampilan, kami menilai model sebelumnya tampak lebih cantik. Namun berbicara performanya di lapangan, seri kedua ini tak kalah mengesankan. Ubahan pada bagian atas justru membuat GTK terasa lebih fleksibel. Selain itu, karena lebih tipis, ia juga lebih ramah untuk para pemilik kaki lebar. Dan tentunya tidak mudah kepanasan saat menggunakannya. Sementara lidah juga dibuat dengan tekstil yang diberi banyak ventilasi. Di ujung lidah juga dibuat lebih tebal, sehingga nyaman ketika Anda mengikat tali dengan kencang. Sayangnya, tali tidak mendapatkan kemewahan seperti pada seri pertama. Talinya tidak terlalu spesial, dan Anda perlu mengikatnya 2 kali agar lebih kuat. Oh iya, lidah yang langsing ini juga perlu Anda pastikan posisinya lurus dan terbuka. Karena saat diajak bermanuver, lidah sering terlipat ke samping dan ini tentu akan merusak kenyamanan ketika menggunakannya. Beranjak ke collar dan padding, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Masih mendapatkan kelengkapan seperti model pertama. Padding yang terasa tebal dan begitu nyaman berkat penggunaan bahan premium. Lalu di tumit, Anda akan menemukan bahan kulit yang tergolong berkelas. Kehadirannya membuat estetika sepatu jadi semakin keren. Nilai 8,7 untuk bahan atas. Dimulai dari kuncian depan. Hilangnya plat plastik yang menjaga jari hingga ke samping digantikan dengan mesh yang padat dan insole yang dibuat lebih tinggi pada area tersebut. Penerapan ini membuat jari kaki tidak mudah bergeser meski bahan tergolong tipis. Sementara kuncian tengah bertumpu pada shank plate yang terasa kaku. Hadirnya fitur ini membuat GT Cut jadi lebih stabil dan tidak terasa over fleksibel meski menggunakan bahan yang tipis. Apalagi sistem pertalian baru terasa lebih praktis dalam mengunci dan lebih mudah untuk mengikat kencang. Pada area ini, Anda harus benar-benar memaksimalkannya agar kaki tetap aman pada posisinya. Pasalnya insole tergolong licin dan jika kaos kaki Anda tipis atau bertekstur halus, maka ketika tidak diikat dengan kencang, kaki Anda akan mudah meluncur maju. Berlanjut ke area pergelangan, lagi-lagi kami sarankan Anda untuk menggunakan kaos kaki bertekstur kesat agar menghindari gejala selip. Meski padding dibuat tebal dan mendorong kaki terkunci pada cangkang belakang, namun ketika Anda gagal bermanuver atau mendarat kurang pas, maka masih memungkinkan kaki terkilir. Hal ini ditimbulkan karena potongan sepatu yang tergolong pendek dan midsole yang terasa tinggi. Beruntungnya, heel counter tergolong kokoh dan berisan menarik, sehingga mampu meminimalisir dari cedera yang sangat parah ketika Anda terkilir atau mendarat di atas kaki lawan. Secara keseluruhan, benar-benar sepatu pendek dengan kuncian dan impact protection yang bagus. Nilai 9 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya GT Cut 2 ini adalah sepatu yang perlu Anda antisipasi. Karena segala peningkatan yang ada di sepatu ini ataupun perbedaannya ketimbang model sebelumnya, ini benar-benar ke arah yang positif. Saya lebih suka penggunaan bahan atasnya ini karena lebih modern, kemudian traksinya ini benar-benar lebih dewa lagi. Paling-paling kalau kekurangannya ketimbang model pertama, buat Anda yang suka sepatu dengan core feel yang sangat bagus, yang pertama itu sedikit lebih oke ketimbang model yang kedua. Tapi nggak apa-apa. Karena yang model kedua ini malah menghadirkan impact protection yang justru lebih baik.
Nah, buat Anda pemain yang masih kenceng kemudian ingin sepatu yang bisa memfasilitasi Anda dengan baik dalam berlari, ini adalah pilihan yang Anda harus masuk di wishlist pertama. Jadi secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 9,2 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.